Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu, apa kabar? Selamat pagi, alhamdulillah baik. Bagaimana dengan Ibu? Alhamdulillah Bu, untuk saat ini saya dalam keadaan sehat walafiat. Oh iya Bu, mohon maaf, tujuan kita bertemu kali ini ada apa ya? Saya agak bingung. Tumben Ibu datang ke saya, ada apa? Jadi pada kesempatan ini saya ingin curhat, saya ingin mendapatkan solusi atas apa yang saya alami akhir-akhir ini, ingin mengefektivitaskan atau mengefektifkan manajemen waktu saya, Bu. Karena betul-betul karena kesibukan yang saya rasakan saat ini, saya merasa kesejahteraan dengan keluarga itu ada apa sedikit berkurang seperti itu, Bu. Begitupun dengan hal lainnya yang memang kadang-kadang membuat saya menjadi apa ya? Kadang terjadi kepanikan seperti itu, Bu. Oke, baik Bu. Jadi menurut Ibu yang Ibu sampaikan dari percakapan kita harapannya itu bagaimana Bu? Ya harapannya dengan bertemunya kita hari ini, saya berharap ke depannya saya bisa mensejahterakan diri saya, well-being ya Bu. Jadi maksudnya saya bisa ada gitu untuk semuanya. Jadi pekerjaan itu bisa saya handle, baik di keluarga juga saya bisa hadir untuk keluarga begitu Bu. Baik. Menurut Ibu hal apa saja ya yang kurang begitu? Membagi waktu itu kan tadi menceritakan keluarga. Untuk keluarga apa sih yang kurang gitu? Kaitannya dengan keluarga yang saya rasakan saat ini itu karena banyaknya kesibukan yang memang dirasakan saat ini itu kadang-kadang perhatian ke anak-anak khususnya Bu ya karena kalau untuk suami itu alhamdulillah sudah ada apa memiliki pengertian seperti itu. Hanya saja anak-anak itu kadang-kadang mereka memang belum paham ya Bu, maklum mungkin karena usianya masih kecil-kecil gitu Bu. Jadi kadang-kadang mereka memang membutuhkan saya hadir untuk ikut bermain bersama mereka seperti itu Bu. Dan saya sadari dengan kesibukan yang saya alami saat ini quality time saya itu berkurang seperti itu Bu. Jadi harapan saya meskipun dengan kesibukan yang luar biasa saya bisa hadir untuk mereka begitu Bu. Oh, begitu ya, Bu. Iya Bu. Kira-kira apa saja, Bu, hambatan dalam dalam keluarga Ibu gitu? Hambatannya sih lebih kepada memang mungkin dari diri saya sendiri juga ya, belum mampu memanage diri saya gitu, baik itu mengatur waktu maupun, mengatur, dari emosional saya, Bu, ya. Jadi kadang-kadang memang ketika banyak tekanan seperti itu, akhirnya ke anak-anak jadi apa, kurang gitu ya dari segi misalnya dari tekanan bicara seperti itu sehingga anak-anak jadi merasa apa ya merasa memang mungkin kadang-kadang mereka bilang ah bunda mah galak kayak gitu Bu jadinya karena memang tekanan itu tadi Bu yang memang saya harap itu saya bisa lebih memanage diri saya begitu Bu. Wow, luar biasa ya, Bu, ya. Pendapat Ibu udah bagus, namun bagaimana gitu supaya anak-anak itu merasa terus diperhatikan? Bagaimana strateginya, Bu? Kalau yang saya amati sih ya Bu ya, jadi memang eh, waktu yang mereka inginkan kehadiran saya bagi mereka itu sebetulnya kalau dari segi durasi itu memang tidak terlalu banyak ya Bu ya. Mungkin kalau dilihat dari dari bangun tidur hingga terlelap tidur itu memang mereka itu lebih banyak bermain di luar, begitu juga dengan kegiatan sekolah mereka. Tapi memang ketika ada di rumah itu yang menjadi trouble saya itu adalah ketika saya ada di rumah, ketika mereka ada di rumah, saya
tidak bisa fokus kepada mereka begitu Bu hambatannya. Jadi saya kadang-kadang apa ya tidak bisa hadir gitu untuk mereka Bu. Jadi seperti itu Bu yang menjadi masalahnya. Oh, iya Bu, seperti itu ya. Lalu rencananya Ibu akan bagaimana untuk menyelesaikan semua permasalahan yang terjadi dalam keluarga Ibu? Mungkin kalau untuk rencana ke depan mungkin saya akan pertama mungkin saya komunikasi dulu dengan suami tentunya bagaimana kita berbagi peran mungkin, saya apa, suami apa gitu. Kita intinya begini, ketika saya tidak bisa hadir gitu untuk anak-anak, bisa suami yang menghandle. Mungkin seperti itu yang pertama, komunikasi dulu gitu dengan pasangan. Kemudian yang selanjutnya mungkin saya harus bisa apa ya? Mungkin membuat catatan mungkin ya Bu ya. Jadi mencatat semua hal-hal yang memang harus saya lakukan misalnya dari bangun pagi hingga tidur lagi begitu. Dimana ketika di jam-jam tersebut saya harus melakukan apa dan saya harus menyelesaikan apa dan mungkin apa ya harus bisa memprioritaskan gitu di mana saya harus mengerjakan ini dan bagaimana saya menyelesaikan ini seperti itu, Bu. Ya, wah bagus sekali Bu rencananya. Mudah-mudahan berhasil sesuai dengan apa yang Ibu harapkan dalam keluarga Ibu. Nah, Amin. selanjutnya, oke. Ya. Apa komitmen Ibu dengan keluarga untuk selanjutnya? Komitmen saya untuk keluarga yang pertama tadi ya sesuai harapan saya ingin hadir gitu walaupun memang tidak bisa memberikan waktu yang banyak tapi mungkin di waktu yang sedikit itu bisa memberikan waktu yang berkualitas untuk mereka begitu. Jadi ketika anak-anak memang meminta saya untuk ibaratnya ikut bermain gitu ya ke dalam dunia mereka, saya itu bisa betul-betul hadir seperti itu Bu. Jadi komitmen saya mungkin saya harus bisa memprioritaskan di mana saya harus hadir untuk keluarga dan di mana saya harus menyelesaikan semua pekerjaan saya seperti itu Bu. Wah, Mungkin seperti itu Bu. wah bagus sekali Bu. Saya sangat mendukung dengan komitmen Ibu dengan keluarga. Mudah-mudahan berjalan sesuai dengan rencana Ibu, sesuai dengan harapan Ibu. Bagaimana perasaannya Bu setelah bercerita dengan saya? Perasaannya yang pertama tentu saya merasa senang karena memang dengan kesibukan yang seperti ini memang saya itu merasa apa ya, merasa kurang gitu. Kurang kurang orang gitu ya. Intinya begini, saya ingin curhat ke siapa kadang bingung seperti itu ya Bu ya. Jadi yang memang satu apa ya bisa dibilang satu frekuensi satu satu pemikiran gitu kadang-kadang ketika saya ingin berbicara ya belum tentu ada yang ingin mendengarkan, tapi dengan kehadiran Ibu di sini, dengan saya bisa berkesempatan apa, berbicara dengan Ibu, perasaan saya menjadi lebih lega ya Bu ya, yang tadinya merasa, oh saya beban saya merasa, duh gimana nih saya ingin apa curhat ke siapa, tapi tidak ada yang mau menanggapi, tapi dengan kehadiran Ibu saya menjadi lebih plong gitu ya Bu ya, merasa beban ini merasa apa berkurang seperti itu. Adapun tadi juga alhamdulillah dengan apa pertanyaan yang Ibu sampaikan itu bisa apa ya, memantik saya gitu untuk mengungkapkan hal-hal apa saja yang bisa saya lakukan untuk memperbaiki begitu, Bu. Terima kasih banyak, Alhamdulillah. Bu. Ya, alhamdulillah kalau misalnya seperti itu. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan, apa yang sharing dengan saya bisa berjalan sesuai dengan harapan Ibu ya Bu ya. Terima kasih ya Bu ya untuk waktu sharingnya. Mudah-mudahan kita semua bisa melanjutkan harapan kita sesuai dengan harapan dan mudah-mudahan Ibu bisa membagi waktunya begitu ya dengan Baik, keluarga. terima Semoga apa yang kasih. Ibu rencanakan bisa terrealisasi menjadi ibu yang selalu ada untuk anak dan keluarga. Amin. Terima kasih, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Wah, senang sekali pagi ini saya bisa bertemu dengan Ibu Lasmini yang luar biasa. Bagaimana kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah Bu, keadaan saya sehat sedikit. Sehat sedikit berarti ada sakitnya ya Bu, begitu? Mudah-mudahan saya doakan Ibu sehat selalu ya Bu ya. Amin. Sehingga Ibu bisa menjalankan aktivitas dengan dengan hadir sepenuhnya seperti itu Bu ya. Baik, sebelumnya saya mohon izin dalam pertemuan kali ini kita akan melakukan sebuah proses coaching. Di sini saya tidak berniat untuk menggurui Ibu, tidak juga saya lebih paham dari Ibu karena di sini kedudukannya kita bermitra ya Bu. Nah, untuk supaya pembicaraan kita pada kesempatan ini sesuai dengan apa yang kita harapkan, saya ingin tanyakan terlebih dahulu kira-kira tujuan Ibu hadir pada pertemuan ini, mendatangi saya pada kesempatan ini, Ibu mau apa sih gitu tujuannya atau harapannya gitu. Kalau boleh saya tahu, silakan Ibu diutarakan. Ini Bu, saya ingin bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas Bu. Jadi Hmm. apa ya, di sini anak-anak itu kurang begitu antusias dalam proses pembelajaran. Baik, Ibu. Jadi di sini izin saya mengambil kata kunci. Jadi Ibu di sini merasa akhir-akhir ini anak menurun gitu ya motivasi belajarnya, tidak antusias terhadap pembelajaran yang disampaikan. Betul begitu, Ibu? Iya, betul Bu, Iya. seperti Nah, itu. berarti untuk permasalahan ini harapannya dengan pertemuan kita kali ini Ibu ingin apa nih, Bu? Yang saya harapkan yaitu ingin permasalahan saya ada solusi begitu Bu, supaya murid-murid saya ada antusias ketika saya mengajar, begitu. Oh jadi, eee, harapan Ibu adalah Ibu ingin anak-anak menjadi lebih antusias dalam belajar, seperti itu ya, Bu, ya? Oke, Ya, di sini saya kunci bahwa tujuan daripada pertemuan ini adalah Ibu mengharapkan dari adanya pertemuan ini ke depannya anak-anak Ibu bisa menemukan solusi untuk membuat anak-anak lebih termotivasi dalam belajar atau lebih antusias dalam belajar. Begitu ya, Bu ya? iya betul Bu. Oke, baik untuk selanjutnya yang mau saya tanyakan, Bu, eh, kekurangan motivasi atau ketidakantusiasan anak-anak itu kira-kira menurut Ibu Eee, karena apa, Bu? Apa ada hambatan-hambatan apa, Bu, yang Ibu rasakan, "Oh, ternyata anak-anak seperti ini itu, karena suatu alasan." Boleh disampaikan, Bu? Ya mungkin karena anak-anak itu tidak sepenuhnya pembelajarannya di kelas setiap hari, mungkin itu Mhm, juga menjadi suatu hambatan karena kita mhm. pembelajarannya tidak bisa tatap muka secara utuh, namun kita ada juga daringnya. 1 minggu tatap muka dan 2 minggu kita daring. Mungkin itu Bu yang membuat Mmm. sebuah hambatan bagi saya. Oh, baik. Jadi yang, menurut Ibu, hambatan yang membuat anak-anak kurang antusias belajar itu karena, pembelajarannya itu tidak bisa, dilakukan, 100% tatap muka ya, Bu. Jadi harus ada kegiatan secara daring, ada juga harus dilakukan secara luring, seperti itu. Sehingga mungkin Ibu, merasa kedekatan, kebersamaan dengan anak-anak itu kurang terjalin ya Bu ya. Jadi anak-anak itu kurang antusias akhirnya ya Bu, karena seringnya kegiatan daring yang memang untuk daring ini memang banyak kendala ya Bu, apalagi terkait dengan sinyal dan sebagainya. Tapi yang mau saya tanyakan lagi Bu, selama ini kira-kira upaya apa saja yang sudah Ibu lakukan untuk untuk mengantisipasi supaya anak-anak mau belajar gitu? Kira-kira upaya apa saja sih yang sudah Ibu lakukan?
Upayanya yaitu saya dengan memberikan model pembelajaran yang tidak hanya ceramah ya Bu, karena gini Bu, walaupun daring tetap kita ada ceramah begitu untuk awal-awal kita Mhm. masuk, namun, itu tidak terlalu lama, mungkin hanya 1 sampai 2 menit begitu, seperti itu. Nah setelah itu supaya jujur supaya anak itu mungkin ada sedikit motivasi, saya menyuguhkan model pembelajarannya dengan berbagai media begitu ya Bu ya. Saya memberikan link YouTube gitu kepada anak-anak, tapi itu juga disesuaikan dengan materi yang mau saya sampaikan kepada murid begitu Bu. Baik Bu. Jadi di sini, saya melihat Ibu sudah sangat luar biasa sekali, Ibu sudah memberikan, media-media yang menarik, yang bisa membuat anak tertarik untuk belajar ya Bu. Tapi apakah sejauh ini dengan Ibu memberikan media tersebut sudah efektif atau Ibu melihat bahwa, anak-anak itu, sudah apa, melakukan instruksi yang Ibu lakukan begitu? Karena tadi saya dengar Ibu menyebutkan Ibu sudah memberikan link YouTube. Apakah Ibu bisa melihat sejauh mana anak tersebut menonton link tersebut itu? Apakah ada tolak ukurnya Bu? Sehingga Ibu bisa oh tahu ternyata anak ini sudah nonton nih seperti itu Bu. Nah, kalau misalnya hal itu saya suka ada tugas. Ada tugas. Sebelum link tersebut di-share sama saya tonton dulu materinya apa, karena disesuaikan dengan materi yang ingin saya sampaikan. Nah, setelah itu anak-anak saya kasih LKPD supaya apa yang mereka tonton, apa yang mereka pahami bisa mereka tuangkan dalam LKPD tersebut. Begitu, Oh, Bu. baik. Jadi di sini Ibu juga selain memberikan link, Ibu juga memberikan, tugas yang berkaitan dengan, video tersebut ya, Bu, ya? Iya. Jadi Ibu bisa mengukur sejauh mana anak itu apakah sudah menonton videonya atau belum, ya seperti itu ya, Bu. Jadi dari pertanyaan-pertanyaan dalam LKPD itu ya, Bu, ya? Oke, baik. Di sini saya sudah menemukan sedikit pencerahan ya, Bu, ya. Dari percakapan kita kali ini, saya melihat Ibu sudah melakukan sebuah tindakan yang memang bisa membantu anak-anak, yang mungkin di sini yang menjadi apa ya, menjadi poinnya adalah kesadaran diri di anak itu sendiri ya, Bu, ya. Nah, kira-kira untuk menghadirkan kesadaran tersebut ada tidak Bu rencana yang akan Ibu laksanakan? Rencananya tindak lanjutnya ya Bu ya, kepada peserta didik atau kepada murid saya, setiap kegiatan tatap muka, anak-anak harus mampu menyampaikan Baik. materi yang mereka dapatkan, misalnya selain dari link YouTube, saya juga memberikan materi yang lain, latihan-latihan yang lain begitu. Bisa media gambar dan bisa mereka menceritakan hal itu dan nanti mereka akan menyampaikan pas waktu tatap muka. Karena kalau misalnya saya hanya memberikan satu link saja dan saya tidak bisa memberikan materi yang lain kepada anak, pilihan-pilihan yang lain. Nah, anak itu kan saya tidak akan tahu gitu ya bahwa anak-anak tersebut kan minatnya berbeda-beda. Saya ingin menuangkan pemahaman saya melalui gambar gitu kan. Saya ingin menuangkan pemahaman saya setelah saya menonton ataupun yang lain begitu. Nah, maka dari itu saya memberikan pilihan-pilihan yang memang disesuaikan dengan kemampuan mereka, begitu Bu. Oke, baik, luar biasa sekali Ibu, hal yang sudah Ibu rencanakan di sini, Ibu juga mungkin, sudah melakukannya ya. Jadi, pada kegiatan tatap muka, Ibu akan meminta anak-anak, mempresentasikan hasil pekerjaannya dan di sini Ibu juga memberikan kebebasan kepada anak untuk, mengerjakan tugas sesuai dengan minat dan gaya belajar mereka ya, Bu, ya?
Masya Iya, Allah, luar betul Bu, biasa seperti itu. sekali. Baik, di sini yang ingin saya tanyakan kira-kira untuk meneruskan rencana aksi Ibu itu kira-kira ada tidak Bu pendukung atau orang-orang yang bisa membantu Ibu dalam kegiatan ini? Kira-kira ada tidak Bu? Kalau misalnya untuk pendukung, saya akan meminta bantuan kepada rekan-rekan sejawat, mungkin seperti itu. Oh, baik. Jadi Ibu di sini nanti mungkin akan berkolaborasi ya Bu ya Iya, dengan guru-guru yang ada di sekolah Ibu. Baik, terima kasih Ibu atas kesempatannya, luar biasa sekali di sini saya banyak belajar dari Ibu bagaimana menghadapi anak-anak sekolah ya, dan upaya-upaya yang sudah Ibu sampaikan tadi, rencana yang akan Ibu laksanakan begitu luar biasa, dan mungkin itu akan menjadi bekal bagi saya juga untuk menghadapi anak-anak yang ada di sini. Terima kasih banyak Ibu. Oke, sama-sama untuk Ibu. selanjutnya mohon izin boleh Ibu menyampaikan bagaimana perasaannya setelah percakapan pada kesempatan ini. Apa yang Ibu rasakan? Perasaan saya sangat bahagia, lega, karena saya bingung ya Bu ya, ingin sekali begitu memberikan motivasi yang baik supaya anak-anak itu antusias dalam pembelajaran walaupun dengan segala keterbatasan. Nah, dengan adanya kegiatan coach dan coaching ini, saya mendapatkan pencerahan dari Ibu. Alhamdulillah, mudah-mudahan eh, apa yang saya rasakan saat ini awalnya saya kebingungan dan sekarang saya ada pencerahan. Oh bisa seperti ini ya gitu untuk tindak lanjut ke depannya saya ucapkan terima kasih. Semoga apa yang saya harapkan ya Bu ya, saya mohon doanya mudah-mudahan anak didik saya, murid-murid saya bisa timbul kembali kesadaran pada diri mereka supaya mereka itu memang saat ini waktunya untuk belajar begitu, bukan waktunya untuk main-main. Saya ucapkan terima kasih Ibu atas waktunya yang sudah memberikan pencerahan kepada saya. Baik, terima kasih Ibu. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak. Ibu sudah berkenan untuk menuangkan pikiran dan perasaan yang Ibu rasakan. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf ya Bu jika dalam proses coaching kali ini terdapat banyak kekurangan ya Bu ya. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, saya tunggu ya Bu ya kabar baik nanti. Saya tunggu loh Bu nanti ketika Ibu sudah melaksanakan aksi nyatanya, bagaimana perubahannya. Nanti saya tunggu kabar baiknya. Saya doakan mudah-mudahan semua rencana yang ingin Ibu laksanakan dan harapan Ibu terhadap anak-anak yang ingin antusias dalam belajar bisa terlaksana. Amin ya Allah ya Rabbal Amin, Alamin. amin Bu, amin, amin. Semoga Baik, ya Bu saya ya. akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.